Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, terus kita tingkatkan semangat belajar dan semangat beramal. Ini tambahan kitab Nahu namanya Al-Fawaqihul Janiyah ala Mutammimatil Jurumiyah. Ini kitab syarahan terhadap kitab Mutammimah Ajrumiyah, di mana Mutammimah Ajrumiyah ini merupakan kitab penyempurna matan Jarumiyah. Kitab Fawaqih ini lebih dahulu daripada kitab Kawakibud Durriyah, di mana Kawakibud Durriyah juga syarah terhadap Mutammimah. Nah, kitab ini lebih dahulu. Ini karangan Syekh Abdullah bin Ahmad bin Ali Al-Faqihi Al-Maki Asy-Syafi'i Al-Mutawaffa. Beliau wafat tahun 972 Hijriah. Insyaallah, semoga Allah memberikan kesempatan, kesehatan. Nanti akan kita bacakan bareng-bareng dengan kitab Kawakib mulai dari awal. Insyaallah. Namun tentunya tidak bisa tiap hari juga karena harus bekerja juga, kita manusia. Langsung kita mulai di Muqaddimah halaman 62. Muqaddimah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim wa bihil i'anah. Aku memulai mengarang kitab ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah. Wa bihil i'anah, dan dengannya Allah itu i'anah, pertolongan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Selawat Allah semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kami. Siapa junjungan kami atau siapa junjungan kita? Muhammadin, kita baca, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, wa sallama, dan salam Allah. Ahmadullah ala ni'amih. Aku memuji akan Allah ala ni'amih, atas segala nikmat-nikmatnya Allah. Ni'amih jamak, ni'matun. Wa ashkuruhu ala madhidi fadlihi wa karamih. Dan aku syukuri akannya Allah atas tambahan karunia-Nya, wa karamihi, dan tambahan kemuliaannya. Wa usalli wa usallimu alal mu'rib an fasihi kalimihi nabiyyihi Muhammadin wa alih. Wa usalli wa usallimu, aku berselawat dan aku bertaslim, alal mu'rib, kepada seseorang yang mu'rib, kepada yang menampakkan, an fasihi kalimihi, terhadap kefasihan kalamnya Allah. Siapa mu'rib? Nabiyyihi, nabinya Allah. Siapa beliau? Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Nabi, wa sahbihi kunuzi ulumihi, dan sahabatnya Nabi. Siapa sahabatnya Nabi? Kunuzi ulumihi, gudang ilmunya Allah, wa ma'adini hikamihi wa qasdih, ma'aden tambang, gudang juga, gudang hikmah-hikmahnya Allah dan maksudnya Allah. Nah, jadi Al-Mu'arib di sini ini nama Nabi. Salah satu julukan Nabi bisa disebut Al-Mu'rib. Wa usalli wa usallimu 'alal mu'rib. Aku berselawat, aku bersalam kepada mu'rib, kepada sosok yang memperlihatkan, yang gara-gara beliau bisa menunjukkan tentang betapa fasihnya kalam Allah. Quran maksudnya. 'Alal mu'ribi an fasihi kalimih. Kepada mu'rib, kepada sosok yang bisa mendahirkan tentang kefasihan kalamnya Allah. Siapa mu'rib tersebut? Nabiyyihi, nabinya Allah, Muhammadin wa alih, Nabi Muhammad dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya. Siapa sahabat beliau? Kunuzi ulumih, gudang. Kunuz jamak dari kanzun, perbendaharaan ilmu-ilmunya Allah. Wa ma'adin, jamak juga dari ma'dan. Wa ma'adin, dan tambang-tambang atau sumber atau gudang hikmahnya Allah dan kasatnya Allah. Wa ba'du. Sesudah
basmalah, solah dan salam. Fahaza ta'liqun latifun wada'tuhu 'ala al-muqaddimatil mawdu'ati fil arabiyyah. Fahaza ta'liqun, maka bermula ini itu satu ta'liq, semacam satu komentar, latifun yang kecil, wada'tuhu yang saya buat akannya ta'liq, 'alal muqaddimatil mawdu'ah, terhadap satu mukaddimah yang dibuat akan dianya mukaddimah fil arabiyyah, dalam bahasa Arab. Ta'lifu sayyidina, ta'lif kita jadikan khobar, yang dianya mukaddimah itu ta'lif karangan sayyidina, tuan kita, wa sahibina, teman kita, al-alimil wara'iz zahid, seorang yang alim, yang wara' lagi zuhud, Syamsuddin Muhammad ibn Syekh Muhammadir Ra'ini Asy-Syahir bil Hattab al-Makki al-Maliki. Jadi kata beliau Syekh Faqihi, ini satu ta'liq, satu komentar kecil saya buat untuk menjelaskan satu mukaddimah. Mukaddimah yang berisi tentang ilmu bahasa Arab, yaitu nahwu, karangan seorang yang alim wara' lagi zuhud, yaitu Syamsuddin Muhammad bin Syekh Muhammad Ar-Ra'ini Asy-Syahir bil Hattab al-Makki al-Maliki, yaitu ini beliau pengarang kitab Mutammimah. Taghammadahullahu bi rahmatih, semoga menyelimuti akannya Syekh Hattab oleh Allah bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Qasadtu fihi takrira ma'aniha, aku bermaksud dalamnya, fihi dalamnya ta'liq ini, qasadtu fihi aku bermaksud dalamnya ini ta'liq, takrira ma'aniha akan menguraikan makna-maknanya mukaddimah, wa tahrira mabadiha dan menguraikan mabaniha, bentuk-bentuknya, kalimat-kalimatnya mukaddimah, ma'a fawaidi jammatin, bersama faedah-faedah yang banyak, wa zawaida muhimmatin, bersama tambahan-tambahan yang penting. Jadi Syekh Faqihi ini berjanji dalam kitab ini beliau akan menguraikan, menjelaskan kitab Mutammimah, bersama beliau akan menambah faedah-faedah yang banyak, wa zawaida muhimmah, beliau akan menambah tambahan-tambahan yang sekira-kira penting. Wa sammaituhu al-fawaqihal janiyah alal mutammimatil jurumiyah. Aku namakan akan ini ta'liq akan fawaqihal janiyah. Apa namanya fawaqihal janiyah? Kalau kita artikan buah-buah yang ranum, yang matang, ala mutammimah aj-jarumiyah, terhadap mutammimah aj-jarumiyah. Wallaha as'alu ayyanfa'a bihi innahu qaribun mujib. Wallaha as'alu, hanya kepada Allah aku meminta, ayyanfa'a bihi, bahwa memberi manfaat dianya Allah dengannya ini kitab. Innahu qaribun mujib, kenapa meminta kepada Allah? Innahu qaribun mujib, karena sesungguhnya Allah itu maha dekat lagi maha mengabulkan. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak adalah taufikku kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal. Wa ilaihi unib, dan kepada Allah aku kembali. Ini mukaddimah beliau. Langsung qala muallifuha, berkatalah oleh muallifnya mukaddimah. Maksudnya muallifnya, pengarangnya Mutammimah. Alhamdulillah. Jadi bentuk cara beliau menguraikan kitab Mutammimah ini langsung aja, antara matannya bercampur langsung dengan syarahnya, enggak pakai qauluhu, langsung sekali jalan. Alhamdulillah. Nah, segala puji bagi Allah, beliau langsung iftataha bilhamdik tidaan bil kitabil aziz. Memulai ianya muallif akannya kitab mukaddimah maksudnya Mutammimah. Iftataha, telah memulai ianya muallif akannya mukaddimah, bilhamdi, dengan memuji Allah, yaitu alhamdulillah. Kenapa? Iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti dengan kitab yang mulia Al-Quran. Al-Quran langsung sesudah basmalah ada hamdalahnya. Wa amalan bimujibil hadis, dan karena mengamalkan dengan bimujibi hadisil ibtida, dengan kehendak dari hadis ibtida. Maksud beliau membaca hamdalah sesudah basmalah, pertama mengikuti Al-Quran, kedua mengikuti maksud dari hadis ibtida, kullu amrin zibalin la yubda'u fi bil hamdalah. Nah,
Gitu maksudnya. Walhamdu lughatan as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari. Bermula hamdu puji pada lughat itu as-sana' bil lisan, menyanjung dengan lidah. Kamu luar biasa. Kamu alim banget. Nah, itu sanjung dengan lisan disebut hamdun. Menyanjung dengan lisan 'alal jamilil ikhtiyari, terhadap keindahan yang ikhtiar. Arti keindahan yang ikhtiar ketika seseorang bodoh kemudian dia belajar, kemudian seseorang memujinya, wah kamu jadi pinter sekarang. Nah, itu namanya sanjung dengan lidah. Itu namanya hamdun. Lawan dari ikhtiari nanti ittirari. Seperti bagusnya mutiara. Bagusnya mutiara memang dari sononya sudah bagus. Bukan bagus karena pilihannya. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Bersamaan ada ianya sanjungan tadi dalam membalas nikmat atau tidak. Jadi yang namanya puji itu menyanjung orang lain. Menyanjung dengan lidah terhadap keindahan kebaikan, keindahan sifat-sifat baik yang dia miliki. Jadi kita sanjung orang lain itu baik karena dia memberi sesuatu kepada kita atau tidak. Nah, itu puji. Seorang sangat alim, wah dia alim banget. Itu namanya memuji. Baik kita bilang dia alim karena dia mengajarkan kita atau tidak. Itu maksudnya fi muqabali ni'mah amla. Baik dalam membalas nikmat atau bukan. Wa jumlatul hamdulillah khabariyatu lafdan insya'iyatu makna. Bermula jumlah alhamdulillah itu khabariyah pada lafaz dan insya'iyah pada makna. Secara lafadznya khabariyah terdiri dari mubtada dan khabar, alhamdulillah. Tapi maksudnya insya'iyah. Karena maksud musannif mengatakan alhamdulillah maksudnya bukan memberitahukan bahwa Allah segala puji itu berhak untuk Allah, bukan. Maksudnya beliau sedang memuji Allah. Karena insya itu sesuatu yang hasil maksudnya dengan diucapkan. Nah, kalau khabariyah tanpa diucapkan juga hasil. Si Zaid pergi ke pasar. Kita mengucapkan atau tidak, dia udah pergi. Tapi kemudian kita memberitahukan kepada orang yang si Zaid pergi ke pasar. Itu namanya khabariyah. Tapi kalau insya'iyah, pergilah kamu. Kalau kita nggak mengucapkan, orang kan nggak paham. Jadi, wa jumlatul hamdulillah khabariyatun lafdan wa insya'iyatun makna. Bermula jumlah hamdulillah, itu khabariyah pada lafadznya, insya'iyah pada makna. Kenapa khabariyah lafadz, insya'iyah makna? Idzil muradu biha ijadul hamdi lal i'lam. Karena bermula yang dimaksud dengannya jumlah hamdulillah, itu ijadul hamdi, membuat puji, memuji. Lal i'lam bukan memberitahukan bimadmuniha min annahu malikun wa mustahikun li jami'il hamdi minal khalqi. Ya, karena maksud dengannya jumlah alhamdulillah itu membuat puji, lal i'lam bukan memberitahukan dengan kandungannya alhamdulillah. Apa kandungan alhamdulillah? Min annahu, dari bahwa sungguhnya Allah itu malikun, Allah itu yang memiliki semua sepuji, wa mustahikun, Allah itu berhak bagi semua puji dari makhluk. Sebagaimana tadi penjelasan di awal. Jadi alhamdulillah itu berarti insya'iyah maknanya, lafadznya memang khabariyah. Wa kadza qauluhu fima ba'du. Demikian pula demikian pula insya'iyah makna, khabariyah lafadz itu qauluhu, itu perkataannya muallif fima ba'du pada ma sesudahnya ini, yaitu wassalatu wassalamu nanti. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Jadi secara lafadznya, secara jumlahnya jumlah khabariyah, tapi maksudnya beliau berselawat. Kemudian wa asaral jumlatal ismiyata 'alal fi'liyati lidalalatiha 'alad dawami was sabat. Wa asaral jumlah, mengutamakan ianya muallif akan jumlah yang ismiyah. Jadi asara di sini maksudnya beliau dalam memuji Allah tadi alhamdulillahirabbil alamin menggunakan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Ahmadullah bukan. Ahmadullah jumlah fi'liyah. Tapi beliau di sini wa asaral jumlatal ismiyah, mengutamakan ianya muallif akan jumlah ismiyah alal fi'liyah, di atas jumlah fi'liyah. Kenapa? Lidalalatiha, karena dalalahnya jumlah ismiyah, karena menunjukkannya jumlah ismiyah alad dawam wasabat, kepada dawam dan tetap. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu ada zamannya. Jadi dia namanya tajaddud, baru.
Tapi kalau jumlah ismiyah mengandung arti dawam. Artinya alhamdulillah, puji untuk Allah senantiasa. Senantiasa puji itu untuk Allah sepanjang waktu. Nggak ada kaitan dengan zaman. Itu kalau jumlah ismiyah. Nah, kemudian lanjut. Ini Rabbil Alamin sambungan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ay maliki jami'il khalqi. Apa arti Rabbil Alamin? Ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Artinya, segala puji untuk Allah, Allah Rabbil Alamin, artinya pemilik semua makhluk. Minal insi dari manusia, wal jinni dari jin, wal malaikah malaikat, wad dawabi dari hewan-hewan, wa ghairihim dan lain mereka, tumbuhan. Kenapa beliau mengartikan Rabbil Alamin? Dalam alamin ini beliau artikan artinya alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam hewan, alam tumbuhan. Alamin seluruh alam, artinya banyak alam. Idh kullun minha yutlaku alaihi alamun. Karena bermula tiap-tiap darinya. Darinya manusia, jin, malaikat. Yutlaku alaihi itu disebutkan atasnya tiap-tiap alam. Semuanya bisa kita sebut alam. Alam jin, alam manusia, alam malaikat. Jadi pemilik semesta alam berarti dalam alam ini masuk semuanya. Baik yang berakal dan tidak berakal. Manusia berakal, jin berakal, malaikat katakanlah berakal. Tapi hewan tidak berakal, tumbuhan tidak berakal. Tapi dalam kata alamin, semesta alam masuk semuanya. Alam jin, malaikat, alam hewan, alam tumbuhan, semua alam masuk. Cuma pertanyaannya, kenapa juga dijamak? Dijamak pakai nun dan ya atau waw dan ya, alamun, alamin. Oh. Wa ghalaba fi jam'ihi bil wawi wan nuni ulul ilmi ala ghairihim. Dan menang dalam jamaknya alamin dengan waw dan nun oleh ulul ilmi, oleh orang yang memiliki ilmu ala ghairihim, di atas selain mereka. Jadi terjadi taglib di sini. Jadi bentuk jamaknya menggunakan waw dan nun seolah-olah muzakkar salim. Walaupun di sini terjadi khilaf nanti. Ada yang bilang mulhaq. Jadi kenapa di sini jamaknya pakai waw dan nun? Oh, di sini terjadi taglib, dimenangkan yang berilmu. Yang berilmu maksudnya yang berakal dibanding kepada yang tidak berakal. Makanya jamaknya alamin atau alamun. Wa qila innahu ismu jam'in mahmulan alal jam'i la jam'in li alamin. Dikatakan orang sesungguhnya alamin itu isim jamak mahmulen alal jamak. Ada yang bilang bahwa alamin itu isim jamak mahmul ala jamak. Maksud mahmul ala jamak, isim jamak yang dipahami sebagai jamak. La jam'en li alamin atau la jam'on li alamin. Tidaklah dianya alamin itu jamak bagi alam. Ada yang bilang enggak sah ini alamin kita anggap jamak. Walaupun taglib enggak sah. Enggak sah sebagai jamak. Kenapa enggak sah sebagai jamak? Kita bayangkan. Biasanya jamak itu artinya lebih umum daripada mufrad. Kalau jamak harus lebih umum dari mufrad. Misalkan apa contohnya? Iya, contohnya Zaidun lah misalkan. Zaidun satu orang. Kalau Zuyudun banyak si Zaid. Berarti jangkauan dari jamak harus lebih banyak daripada jangkauan mufrad. Tapi dalam kata alamin ini justru jangkauan mufrad lebih luas. Apa arti alam? Alam yang selain Allah. Namanya alam, mufradnya alam, arti alam kullu ma siwallah. Yang selain Allah namanya alam, kan luas banget. Tapi begitu jadi alamin, jamaknya jadi terbatas. Ada alam jin, alam malaikat. Padahal tanpa dijamak pun alam doang udah masuk semuanya. Makanya ada ulama yang menyatakan, waqila dikatakan orang sesungguhnya alamin itu isim jamak. Mahmulin alal jami, isim jamak yang dipahami sebagai jamak, bukan jamak bagi kata alam. Kenapa bukan jamak?
li'annahu law kana jam'an lazima ayyakunal mufradu awsa'a dalalatan minal jam'i. Li'annahu karena bahwa sungguhnya alam, jikalau ada ia itu jamak. Li'annahu karena bahwa sungguhnya alamin, jikalau ada ia itu jamak, lazimlah bahwa adalah mufrad itu lebih luas dilalah daripada jamak. Nah, kalau alamin kita anggap jamak dari alam, jadilah bahwa mufrad masa lebih luas jangkauan maknanya daripada jamak, padahal aturannya jamak yang lebih luas dari mufrad. Li'annal alam ismun lima siwallahi ta'ala. Karena alam itu nama bagi selain Allah. Alam nama selain Allah. Selain Allah kan bisa apa aja, jin, malaikat, apapun. Ya. Sementara wal alamin ismu khassin bil uqala. Dan bermula alamin itu nama khas terhadap yang berakal. Ya. Karena alamin penggunaannya waw dan nun, jamaknya berarti alam. Hanya terbatas kepada alam yang berakal. Sementara mufradnya lebih luas. Makanya ada akil yang menyatakan bahwa alamin bukan jamak. Kuat juga pendapat ini. Sehingga Ibnu Malik menyatakan memang alamin ini bukan jamak, tapi mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Wa utifa 'alal jumlah qauluhu was-shalah. Dan diatafkan di atas jumlah qauluhu akan ucapannya muallif wassalatu wassalamu. Jadi ibarat kitab ini agak berbeda. Dengan sering kita baca insyaallah jadi paham juga. Nah, jadi langsung wa utifa, maksud wa utifa diatafkan kepada jumlah alhamdulillah akan ucapannya musallif wassalatu wassalamu. Jadi beliau pengen menjelaskan di sini bahwa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad diatafkan kepada jumlah alhamdulillah. Ya, ataf khabariyah kepada khabariyah dan jumlah ismiyah kepada jumlah ismiyah. Wahya minas salatil ma'muri biha. Wahya dan dianya salat itu sebahagian dari salat yang diperintahkan dengannya salat. Salat dalam arti selawat. Apa arti salat di sini? Wahya du'a'u bis salah, yaitu dianya salat itu berdoa. Berdoa dengan salat. Apa arti salat ar-rahmah? Berdoa dengan rahmat. Artinya meminta rahmat kepada Allah, kepada Nabi. Ya. Wahya du'a bis shalah ay rahmatil makrunati bit ta'zim. Dianya salat itu doa dengan salat ay dengan rahmat yang disertai dengan ta'zim. Nah, artinya salat dan salam Allah kepada Nabi. Artinya kita minta kepada Allah supaya rahmat Allah disertai dengan kemuliaan yang Allah berikan, Allah curahkan kepada Nabi. Wa yahtasu lafduha bil anbiya wal malaika, fala yuqalu li ghairiha illa tab'an. Dan terkhususlah oleh lafadznya salat terhadap para nabi dan malaikat. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan orang li ghairiha bagi selainnya nabi dan malaikat illa tab'an, kecuali secara ikut. Artinya selawat itu khusus kepada para nabi dan malaikat. Tentunya di sini ada khilaf juga, karena dalam Al-Qur'an juga Allah berselawat juga kepada selain nabi. Semacam misalkan firman Allah, ulaika alaihim salawatum minallah. Ulaika alaihim salawatum minallah wa rahmah. Kepada merekalah rahmat dan selawat Allah. Jadi ada selawat Allah yang bukan hanya kepada para nabi. Walaupun dalam ayat khusus innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu secara khusus. Tapi ada beberapa ayat lain yang mengisahkan bahwa ada juga selawat Allah kepada selain para nabi. Ini ada bab khusus nanti, pembahasan khusus. Di sini khususlah lafadznya selawat terhadap para nabi dan malaikat, dan tidak boleh dikatakan bagi selainnya nabi dan malaikat kecuali secara ikut. Secara ikut boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi, kan? Jadi pada dasarnya selawat kepada nabi dan kepada keluarga nabi. Adapun sahabat itu dengan cara ikut. Biasanya seperti itu. Wassalatu wassalamu, matan-matan. Apa arti salam? Ayat tahiyah, penghormatan. Salat dan salam. Rahmat Allah dan penghormatan Allah. Tahiyat Allah. Penghormatan atau nanti keselamatan dari Allah kepada Nabi. Wa jama'a bainahuma imtisalan liqaulihi ta'ala.
mengumpulkan ianya mu'allif antara keduanya shalah dan salam. Imtisalan karena melaksanakan bagi firman Allah Ta'ala. Nah, jadi beliau selawat dan salam, bukan selawat doang. Kenapa? Karena mengamalkan firman Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu, hai manusia, kepada Nabi, wa sallimu, dan bersalamlah kamu kepada Nabi, taslima, akan sebagai salam. Al-Ahzab 57. Nah, itu alasan pertama, beliau mengumpulkan antara shalah dan salam. Imtisalan, mengikuti firman Allah. Alasan kedua, wa hazran min karahiyati ifradi ahadihima anil akhar. Dan karena menghindari, hazran, karena menghindari dari makruhnya memisahkan salah satu keduanya, shalah dan salam, dari yang lain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Bermula shalah dan salam itu sabit di atas junjungan kita. Jadi as-shalah mubtada, as-salam ataf kepada as-shalah, ala sayyidina khabarnya. Kemudian beliau mengupas kalimat sayyidina, ay min sada qaumahu yasuduhum fahuwa sayyidun. Sayyid itu diambil dari kata sada yasidu. Sada qaumahu, memimpin ia akan kaumnya. Yasuduhum, memimpin ia akan mereka. Fahuwa sayyidun. Jadi sayyidi itu berarti isim fa'il. Itu yang mau beliau jelaskan. Sayyid isim fa'il. Wa asluhu saywud. Bermula asalnya sayyid itu saywud. Kulibatil wawu. Kulibatil wawu ya'an. Ini enggak ada o. Kulibatil wawu ya'an. Dibalikkan akan waw kepada ya. Waw dari saywud dirobah. Dirobah menjadi ya. Waw dirobah menjadi ya. Kemudian diidgham ya dan ya. Gimana asalnya? Saywud. Saywud. Harakat dhammahnya berat. Wow kan berat dhammah ya. Kemudian dibuang. Ya, bertemu dua yang sukun. Kemudian waw dirubah menjadi ya, diidgham ya dalam ya, jadi sayyid. Nah, ini susah ini bagian ilmu saraf. Asluhu sayyid. Bermula asalnya sayyid itu sayyid. Kulibatil wawu ya'an dirubah waw menjadi ya, wa udghimat fil ya, dan dimasukkan akan ya ke dalam ya. Jadilah sayyid. Wa itlaquhu ala ghairillahi ta'ala jaizun min ghairi karahah. Dan bermula itlaqnya sayyid, penggunaannya kata sayyid kepada selain Allah Ta'ala jaizun, boleh min ghairi karahah, dari tiada makruh. Artinya boleh selain Allah disebut sayyid juga. Sawa'un kana makrunan bi al amla, bersamaan ada ianya kata as-sayyid itu disertai dengan al atau tidak. Jadi boleh manusia disebut as-sayyid pakai lam, alif lam, atau enggak ada alif lam, sayyid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina tadi. Wa ala sayyidina muta'allaqun bisalam. Dan bermula ala sayyidina itu dimuta'allaqkan dengan salam. Wa huwa matlubun lil awal, dan dianya. Nah. Wa ala sayyidina muta'allaqun bisalam, dan bermula ala sayyidina itu dimuta'allaqkan dengan salam. Wahwa dan dianya ala sayyidina itu matlubun lil awal, itu juga diminta bagi kalimat pertama maknan pada makna. Wala yajuzu ta'alluquhu bihi, dan tidak bolehlah oleh muta'alaknya ala sayyidina bihi dengannya yang pertama. Di sini agak panjang dikit. Coba kita fokus. Wassalatu wassalamu. Ini sesuai di sini dulu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Bermula shalah dan salam itu sabit di atas junjungan kita. Jadi wassalatu wassalamu. Selawat. Kemana selawat? Kepada junjungan kita. Salam. Kemana salam? Kepada junjungan kita. Beliau menyatakan di sini ala sayyidina muta'alaq dengan salam.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Karena ala sayyidina lebih dekat dengan salam, wassalatu wassalamu ala sayyidina, makanya ala sayyidina muta'alaq dengan salam. Wa huwa matlubun lil awal, dan dianya ala sayyidina juga diminta bagi yang pertama. Maksud bagi yang pertama wassalatu. Wassalatu juga butuh kepada muta'alaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Salah dan salam kepada junjungan. Salah kepada junjungan, salam kepada junjungan. Cuma karena ala sayyidina lebih dekat kepada salam, jadi lebih diutamakan kepada salam dulu, walaupun as-salah juga perlu kepada ala sayyidina. Nah, itu maksudnya wahwa dianya ala sayyidina matlubun lil awal, itu juga diperlukan bagi yang pertama pada makna. Secara makna ala sayyidina juga harus disangkutkan kepada as-salah. Wala yajuzu, dan tidak bolehlah oleh muta'alaknya ala sayyidina bihi dengannya yang pertama, yaitu as-salah. Ini maksud Syekh Faqihi seolah-olah di sini terjadi tanazu'. Wassalatu wassalamu ala. Jadi huruf jar itu perlu kepada muta'alak. Muta'alak karena dekat kepada wassalam, muta'alak kepada wassalam, bukan kepada as-salah. Begitu maksud beliau. Tapi dalam kitab Kawakib ini beliau memprotes, menganggap ucapan Syekh Faqihi wa ala sayyidina muta'allaqun bisalam ini waham, salah paham. Beliau mengira di sini terjadi tanazu', padahal enggak ada tanazu'. Kenapa? Karena ala sayyidina enggak muta'allaq kepada manapun, dia muta'allaq kepada mahdhuf karena jadi khobar. Wassalatu wassalamu, bermula salah dan salam, itu sabit keduanya atas junjungan kan. Nah, jadi ala sayyidina tidak dimuta'alakkan kepada salam, tidak pula kepada salah, karena tidak terjadi tanazu' di sini. Karena jadi khobar. Baru terjadi tanazu' kalau bukan jadi khobar. Jadi nanti ketika kita membaca kitab Kawakib, nanti akan ketemu di mukaddimahnya di awal, nanti kita coba baca insyaallah. Nah, begitu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Muhammadin atufu bayanen, dianya Muhammad itu ataf bayan kepada sayyidina. Au badal, ataf bayan atau badal. Ataf bayan sama badal ada yang bilang hampir sama, susah mencari perbedaan. Ya. La na'tin, bukan na'at, nggak boleh na'at. Ya, karena kenapa nggak boleh na'at? Karena Muhammadin alam, isim alam, jamid. Li'annal alam la yun'atu bihi, karena bahwa sungguh alam itu tidak dinaatkan orang dengannya alam. Ya, jadi Muhammad isim alam, walaupun awalnya alam mangkul, isim maf'ul, tapi sekarang sudah jadi alam, nggak boleh jadi naat. Wa huwa alamun mangkulun min ismi maf'ulil mudha'afi lil mubalaghah. Wa huwa dianya Muhammad itu alamun mangkulun, satu alam yang diambil dari isim maf'ul yang mudha'af lil mubalaghah, untuk menunjukkan mubalaghah. Hammada sumbiya bihi nabiyuna Muhammad, dinamakan dengannya kata Muhammad akan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likasrati khisalihil hamidah, karena banyak sifat-sifatnya nabi yang terpuji. Jadi Muhammad itu yang banyak dipuji. Kenapa nabi kita disebut dengan Muhammad? Karena beliau memiliki banyak sifat terpuji, dengan harapan nanti nabi akan dipuji. Memang itu terjadi. Dikit lagi. Ya, biar titik. Wa ala alihi, dan selawat dan salam kepada keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi? Hum akaribuhul mu'min. Mereka keluarganya Nabi itu kerabat-kerabatnya Nabi yang beriman, min Bani Hashim, dari golongan Bani Hashim, wal Muttalib, golongan Bani Muttalib. Wa qad yuradu bihim fi maqamis shalah kullu ahadin mu'minin. Dan kadang-kadang dimaksud dengan mereka dalam makam salat. Maksud dalam makam salat di sini dalam makam doa, kullu ahadin, akan setiap orang yang beriman. Pada dasarnya dan kepada keluarga Nabi, salat dan salam kepada keluarga Nabi, artinya kerabat Nabi yang mukmin, yang enggak boleh nerima zakat, baik dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Cuma kadang boleh juga dimaksudkan dengan yaitu kullu ahadin mukminin, artinya kullu mukminin taqiyyin. Selawat dan salam kepada keluarga Nabi, maksudnya kepada setiap orang beriman yang takwa. Boleh pada makam doa. Li khabarin dha'ifin fi, karena ada khabar yang dhaif padanya.
Ya. Di mana titiknya? Sampai di sini aja dulu sebagai permulaan. Yang penting kita tambah-tambah aja kitab dulu, insyaallah nanti nyusul bacanya pelan-pelan pelan-pelan. Atau yang penting mukadimah dan khatimah, yang lain teman dan sahabat bisa membaca sendiri. Ya, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.